Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Sarah, kelas D angkatan 2020 dengan NIM 20060035019. Mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Prodi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Baik, guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Teori Sosiologi 2, saya akan menjelaskan tentang fenomena sosial pada masyarakat dengan menggunakan perspektif postmodernisme. Sebelumnya saya terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Muhammad Syukur, MSI. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu fenomena sosial. Nah, fenomena sosial diartikan sebagai gejala atau peristiwa yang terjadi dan dapat diamati dalam kehidupan sosial. Fenomena sosial yang terjadi di masyarakat adalah suatu gejala atau sebuah peristiwa yang terjadi di kehidupan individu maupun kelompok. Adapun pengaruh dari fenomena atau gejala sosial ini, yaitu adanya bentuk-bentuk perubahan sosial yang dimana memang dalam kenyataan ini bentuk-bentuk dari perubahan sosial tersebut tidak bisa dihilangkan di masyarakat tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu perspektif postmodernisme. Postmodernisme merupakan suatu ide baru yang menolak atau yang termasuk dari pengembangan suatu ide yang telah ada tentang teori pemikiran masa sebelumnya, yaitu paham akan modernisme, yang mencoba memberikan kritik terhadap modernisme yang dianggap telah gagal dan bertanggung jawab terhadap kehancuran martabat manusia. Nah, hal ini merupakan suatu pergeseran ilmu pengetahuan dari ide-ide modern menuju pada suatu ide baru yang dibawa oleh postmodernisme itu sendiri. Nah, lahirnya postmodernisme itu ialah munculnya postmodernisme tidak dapat dilepaskan dari modernisme itu sendiri. Kata modernisme mengandung makna serba maju, gemerlap, progresif. Namun demikian, modernisme memiliki sisi gelap yang menyebabkan kehidupan manusia kehilangan diorientasi. Menurut Anthony Giddens, menimbulkan berkembang biaknya petaka bagi umat manusia. Para tokoh dan pemikiran postmodernisme menghadirkan sebuah gagasan baru yang disebut dengan postmodernisme dalam rangka melakukan dekonstruksi paradigma terhadap bidang keilmuan sebagai sebuah upaya untuk mengoreksi atau membuat dan bahkan menemukan paradigma yang baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fenomena sosial yang terjadi pada masyarakat dengan menggunakan perspektif postmodernisme. Nah, yaitu sebagai fenomena sosial seperti perkembangan teknologi. Seperti yang kita ketahui, masyarakat dan lingkungan sosial tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dan yang lainnya. Dalam ilmu sosiolog dikemukakan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia harus saling berkomunikasi dan berinteraksi langsung antar sesama. Zaman dan teknologi telah berubah pola dan sistem kehidupan sosial masyarakat modern. Teknologi yang mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan secara eksplisit memberi dampak yang sangat besar terhadap kehidupan sosial manusia pada masa kini, yaitu masa modern. Seperti munculnya media sosial dan alat-alat komunikasi yang dapat membantu seseorang untuk mendapatkan informasi seperti informasi tentang pakaian, makanan, minuman, bahkan tempat-tempat yang baru yang lagi hits. Dan dari perkembangan teknologi ini dapat memudahkan interaksi antara keluarga dari kerabat-kerabat jauh. Karena adanya teknologi yang canggih saat ini serta serba efektif dan efisien merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan lahirnya manusia-manusia individual dan egois. Akan tetapi,
Selain karena perkembangan teknologi yang menyajikan berbagai wahana untuk mempercepat komunikasi antar individu, adapun faktor yang menyebabkan berkurangnya masyarakat sosial adalah adanya emosi tidak percaya terhadap lingkungannya sendiri. Bahkan lingkup terdekat seperti keluarga, tetangga, dan lingkungan kerja. Hal ini dikarenakan banyaknya terjadi tindakan kriminalitas yang umumnya terjadi justru karena orang-orang sekitar lingkungan tersebut, sehingga orang cenderung memilih untuk melakukan segala sesuatunya sendiri atau mungkin dapat menggunakan alat komunikasi untuk berinteraksi tanpa adanya pertemuan atau tatap muka secara langsung. Contoh kecilnya itu ialah adanya aplikasi yang mempermudah ibu-ibu dalam hal memesan makanan, baju, atau hal yang lainnya seperti Allshop, Gojek, Shopee lah. Akan tetapi semakin banyaknya aplikasi yang semakin canggih seperti FB, IG, WA, Twitter, dan yang lainnya, hal ini dapat menjadikan interaksi sosial secara langsung berkurang dan keluarga akan menjadi tidak harmonis seperti dulu. Karena mereka telah memiliki kesibukan masing-masing, yaitu bermain gadget tanpa menghiraukan lingkungan sekitar mereka. Hal ini dapat menjadikan manusia menjadi tidak cenderung dan tidak peka lagi dengan lingkungan sekitarnya ataupun keadaan yang di sekitarnya. Komunikasi dan interaksi sosial dalam sebuah keluarga, lingkungan baik di rumah maupun kantor, ataupun di sekolah, kampus, terkesan lebih egois dan individual. Jika interaksi dan komunikasi secara langsung akan menciptakan ikatan emosional antar anggota keluarga maupun teman dan jauh lebih baik, lancar, dan baik dibandingkan dengan komunikasi dan interaksi lewat sosmed. Berkomunikasi dan berinteraksi tanpa saling menatap secara langsung atau bicara secara langsung memang sangat praktis dan efisien. Tapi perlu kita sadari bahwa manusia terlahir sebagai makhluk sosial yang harus berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya secara langsung untuk menciptakan kehidupan sosial yang sehat dan seimbang. Baik, itulah penjelasan tentang fenomena sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Mohon maaf jika ada salah kata, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.